Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjas Radenta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau membicarakan seputar perbankan syariah. Ada 5 poin atau 5 fakta yang telah saya berhasil simpulkan atau kumpulkan, dan dari masing-masing poin atau fakta tadi ada yang atau sudah saya translate dalam bahasa Arab. Baik, fakta yang pertama yakni as-syarafatul islamiyah hiya syarafatul qaimatu 'alal qayyimi syar'iyyah. Jadi perbankan syariah itu merupakan perbankan yang mengacu atau berdasarkan pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip syariah. Nah, ini nantilah yang akan membedakan sistematika bisnis dan pelayanan dari perbankan syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Nanti bila melihat fitur-fitur dan layanan yang ditawarkan, tentu akan menjadi hal yang membedakan. Fakta yang kedua, fil khidmatil masrifiyatil islamiyah takunu ala aqtu bainal amili wal banki syarikan au ayyakuna kulla minhuma ba'ian wa mushtariyan. Dalam perbankan syariah, hubungan antar nasabah dan bank adalah mitra atau masing-masing sebagai penjual dan pembeli. Nah, ini bedanya dengan bank konvensional. Bila bank konvensional itu melihat atau diistilahkan atau disebagaikan gitu, kalau kita sebagai nasabah adalah sebagai kreditur, sedangkan pihak bank adalah debitur. Sedangkan kalau kita di bank syariah, kita ini sebagai pembeli, pihak bank sebagai penjual, atau bisa sebaliknya. Nah, yang intinya kita bukan sebagai kreditur atau debiturnya, atau banknya sebagai debitur bukan, kita sebagai mitra dari bank tersebut, kita sebagai partner dia, begitu. Nah, kenapa kok? Terus apakah ini nanti beda? Ya tentu beda, karena nanti di bagian bunga atau keuntungan, nah nanti itu nanti ada bedanya. Tapi kita masuk dulu ke fakta yang ketiga ya. Mabda'us syarafatil islamiyah huwa masyarakatu firribhi awil khosaratu wala tawajjudu faidatin alal qurud. Nah, prinsip perbankan syariah adalah bagi hasil keuntungan atau kerugian, serta tidak ada bunga pinjaman. Nah, ini tadi bila dikaitkan di atas ya, dari fakta kedua tadi. Nah, bila kita sebagai ketika berhubungan dengan bank itu sebagai kreditur dan debitur, otomatis kita seperti punya tanggungan, kita punya hutang. Otomatis pihak bank mencari keuntungannya dengan mengambil bunga. Bedanya bila di perbankan syariah kita bermitra dengan bank syariah, otomatis keuntungannya dibagi dua. Berarti bukan sebagai bunga, tapi adalah sistemnya bagi hasil gitu. Entah nanti rugi atau untung, nanti dibagi berdua, dibagi rata berdua begitu. Nah, yang dimaksud prinsip di sini juga nggak cuma soal bunga dan bagi hasil, itu juga merupakan prinsip-prinsip fikih muamalah ya. Ada macam-macam dari sirkah dan lain sebagainya. Ada juga musyarakah dan murabahah. Nah, ini yang menarik, yang lebih menonjol di perbankan syariah adalah prinsip musyarakah dan murabahah. Musyarakah sebagai kayak kita patungan, dan murabahah ketika kita berinvestasi gitu ya. Fakta yang keempat, yatimu ta'yinul liyatu taqsumil arbahi fi bidayatil ittifaqiyah. Mekanisme bagi hasil ditetapkan di awal kesepakatan. Maksudnya dalam kesepakatan nanti sudah ditentukan, baik itu modal, misalkan pemodal ini
membiayai berapa persen, kira-kira gitu, atau ngambil sahamnya berapa persen. Kemudian jatah waktu selama perjanjian kemitraan itu berapa bulannya, kemudian untuk jatahnya apa ya, per orang yang terlibat dalam kemitraan tersebut itu ngambilnya berapa persen, dan boleh diambil setiap berapa kali waktu, misalkan diambil 5 minggu sekali, atau 1 bulan sekali, atau 1 tahun sekali, itu juga bisa. Dan yang terakhir, adanya usaha yang jelas gitu. Dan jangan lupa lagi tentang ini, mekanisme bagi hasil juga tentang bagaimana sistematikanya bagi hasil. Biasanya itu adalah mengacu pada profit sharing, yakni keuntungan bersih lah nanti yang dibagi. Ya sebenarnya ada sih kayak gross profit sharing, tapi lebih banyak yang dilakukan atau realisasikan begitu adalah profit sharing yang sudah berupa keuntungan bersih. Yang terakhir, fakta kelima, maizatu nidhamil musyarakati fir ribhi hiya syafafiyah wa dhi'fa huwar rabitatu bainat tarifin. Kelebihan sistem bagi hasil adalah transparansi. Nah, kenapa kok transparansi? Karena kita sudah menetapkan ya, kita sudah ijab kabul di awal. Transparannya seperti ini, usahanya juga sudah jelas, dengan orangnya juga sudah jelas, kita bagi hasil dapat jatah berapa juga sudah jelas, waktu kita ngambil maupun jatahnya kita juga sudah jelas. Nah, itu adalah keuntungannya. Tapi ada juga loh kerugiannya. Kalau di sini disebutkan adalah adanya ikatan antar dua pihak. Jadi kita nggak cuman sebatas hubungannya sebagai klien atau nasabah gitu ya. Kita hubungannya lebih dekat, alias partner, mitra. Nah, yang susah adalah menemukan mitra yang cocok, menemukan mitra yang kredibel begitu. Itu yang menjadi tantangannya ya. Itu tadi, karena kan kalau tidak ketemu bisa-bisa kurang optimal ya, apa ya, bagi hasilnya. Apalagi juga kalau ditipu bodong-bodong, aduh, jangan sampai ya. Ya, itu tadi adalah 5 fakta terkait perbankan syariah yang sudah berhasil saya kumpulkan. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik yang sudah menyaksikan dan menyimak pembahasan saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.